Assalamualaikum, hello nice people, ladies and gentlemen. Alright baby. Selamat datang and welcome to Ahlan wa Sahlan di channel YouTube Rizal Jamal. Terima kasih banyak sudah berkunjung di channel ini, dan sebagai bentuk dukungan langsung saja klik tombol subscribe. Alright baby, subscribe. Oke, very nice. Ada pasir dicampur semen untuk dibangun lapangan futsal. Silakan like, share, and comment. Anda dijamin tidak menyesal. And let's go. Mereka bilang kamu bisa kritis, andai saja kamu rajin baca buku, perbanyak wawasan, dan tahu akar masalahnya. Tapi kalau hanya itu, kamu hanya dianggap sekedar berteori dan menuhankan idealisme. Mereka bilang kamu bisa kritis, andai saja kamu seorang aktivis, organisasi yang kamu pimpin banyak, bahkan sudah pernah menurunkan massa untuk berdemonstrasi. Tapi tahu apa kamu dengan sistem yang ada di dalam? Bisa jadi kamu hanya ditunggangi oleh kepentingan tertentu dan tidak murni dari hati. Mereka bilang kamu bisa kritis kalau kamu sudah punya karya, sehingga orang-orang bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Tapi apa dulu karyamu? Harus menjadi ahli lah dulu di situ. Jangan-jangan baru anak kemarin sore sudah mencap sebagai orang yang sudah punya karya. Mereka bilang kamu bisa kritis kalau kamu masuk dalam dunia politik, menjadi anggota dewan, punya ormas dengan nama besar. Tapi tunggu dulu, bukannya selama ini yang membuat gaduh adalah politisi? Sama saja kalau begitu, semuanya karena hanya kepentingan kekuasaan. Mereka bilang kamu bisa kritis andai saja punya banyak uang dan beberapa orang telah kamu pekerjakan. Tapi kalau tunggu itu, mau sampai kapan? Dan apa hubungannya kritis dengan uang? Mereka bilang kamu bisa kritis andai saja kamu punya skill public speaking, komunikasimu bagus, dan mentalmu berani untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap tidak sesuai, tidak adil, dan juga tidak layak. Tapi hati-hati juga, itu bisa tong kosong nyaring bunyinya. Alih-alih kamu dianggap banyak bacot. Mereka bilang kamu bisa kritis andai saja punya followers banyak. Kamu influencer, kreator, bahkan selebgram. Karena pasti banyak yang lihat dan mendengarkan. Bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan likes, comment, views, and share. Tapi kalau lakukan itu, bisa-bisa banyak yang unfollow, yang ngeblok. Bahkan bahan endorse tidak ada yang masuk. Bahkan yang lebih parah, dianggap cari sensasi dan takut dibully. Mereka bilang kamu bisa kritis andai saja kamu punya backingan kuat, ada jaringan ke aparat atau orang dalam. Tapi kalau kritis dengan adanya itu, berarti orang biasa, rakyat jelata nan papa, orang yang tertindas tidak boleh kritis, sebab bahaya, bisa jadi akan menambah masalah. Sebaiknya memang tidak terlalu kritis, dinikmati saja hidup ini bro. Kritis itu capek, buang-buang waktu. Lebih baik cari muka, puja sana dan puji sini. Siapa tahu dilirik dan dapat proyek dari pemerintah. Coba bayangkan, sungguh menjenuhkan jika semua kebijakan tanpa kritik. Tidak akan terukur ideal dan layak bagi masyarakat jika sudah main titik. Yang ada malah kehidupan tak lagi menarik. Anak muda diperhadapkan melawan nuraninya sendiri. Diam dan tak bersuara, siap-siap dikebiri oleh merah darah putih tulang bernama NKRI. Jika semua harus sama dalam bertindak dan bertutur, tutup saja diksi di kamus KBBI bahwa Indonesia kaya akan kultur. Lalu tambahkan bahwa kini kita krisis literatur. Kreativitas anak muda dalam mengkritik tidak boleh seragam. Toh dari SD, SMP, SMA hingga kuliah kami diajarkan beragam. Bukan sekedar berburu sertifikat ataupun piagam. Kritis itu bukan sekedar kata-kata saja, tapi lahir dari hati, pikiran, lalu membentuk kata kerja. Jika ada pemerintah atau pemimpin dikritik lalu bawa perasaan, maklumilah, karena dia sedang dalam tahap percobaan, tidak betul-betul menjadi pemimpin berjiwa pelayan. Masihkah ingat puisi Wiji Tukul berjudul Peringatan? Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati.
barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Akhirnya, kekayaan ide dan gagasan memiliki porsi tertentu. Kembalikan semuanya pada nawaitu. Jangan bergantung pada penilaian orang melulu. Kritis itu penjabaran dari definisi peduli dan sangat jauh dari kata benci. Anak muda harus memulai sekali lagi agar bangsa ini tidak dibeli. Saya Rijal Jamal.